Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berbicara tentang surat Al-Baqarah ayat 1-5 tentang orang-orang yang bertakwa. Pada pelajaran yang lalu kita sudah baca ayat 1 sampai ayat 3 dan kali ini kita lanjutkan ayat 4 sampai 5 sehingga pembahasan mengenai orang-orang yang bertakwa di dalam 5 ayat ini menjadi tuntas pada pertemuan ini. Baik, sekarang kita baca bersama-sama lanjutan ayat mengenai Al-Muttaqin, yaitu ayat 4 dan 5 dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Sekarang kita pelajari mufradat, ya. Di dalam ayat tadi kita baca ayat ada kata unzila. Ya. Unzila itu adalah dari kata anzala yang artinya menurunkan. Ini kata kerja aktif. Kemudian diubah menjadi kata kerja pasif menjadi unzila. Artinya diturunkan. Min qablik. Ya. Sebelummu. Min tidak usah diterjemahkan di sini. Jadi sebenarnya bisa qoblaka sebelummu, tapi di sini memang dimungkinkan menggunakan min qablik, artinya sebelum kamu. Ya. Qabla sebelum. Kita mengenal dalam bahasa Indonesia ada qabla maghrib, ba'da maghrib. Nah, qabla itu sebelum, ba'da sesudah. Kemudian yuqinuna. Nah, yuqinuna. Wabil akhirati hum yuqinun. Nah, ini berarti untuk hum, untuk mereka, orang banyak. Kalau yuqinu ini asalnya untuk satu orang, huwa, dia. Dia laki-laki, satu orang, ini mereka laki-laki. Ya, yuqinuna. Yang artinya meyakini. Yakin dari bahasa Arab juga itu. Yakinun. Ya, itu kata bendanya, sedangkan yuqinu itu kata kerjanya. Al-muflih, ulaika humul muflihun. Nah, itu jamak, ya. Jamak muflihun. Kalau tunggalnya muflih, al-muflih. Artinya orang yang beruntung, ya, orang yang beruntung. Kita lanjutkan. Sekarang dengan mencoba memahami ayat yang tadi, ya. Silakan dibaca, ya. Walladzina yu'minuna. Ya. Yu'minuna. Ini sudah sangat kita kenal maknanya, ya. Yu'minuna bima unzila ilaika. Yu'minuna dengan apa? Apa yang diimani? Yaitu ma unzila ilaika. Unzila tadi diturunkan. Saya ingatkan dari pelajaran yang lalu kalau ada kata kerja yu'minu itu selalu diikuti dengan bi, ya. Seperti kalau kita bahasa Indonesia beriman kepada, ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab yu'minuna itu kemudian kata atau huruf jarnya adalah bi. Ya. Wa ma unzila min qablik. Jadi yang beriman kepada ma unzila ilaika dan juga ma unzila min qablika. Ya, silakan dengan mufradat tadi saya yakin sudah bisa menerjemahkan. Kita lanjutkan.
Wabil akhirati hum yuqinun. Ini penutup ayat 4. Ya. Wabil akhirati hum yuqinuna. Ya, terjemahannya. Oke, dibaca dulu bersama-sama yang keras. Wabil akhirati hum yuqinun. Ya, terjemahannya silakan. Oke. Ayat yang terakhir. Ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ya. Ulaika ini termasuk isim isyarah, kata tunjuk untuk orang banyak. Ya, kata tunjuk untuk jamak. Ya, mereka. Ya. Mereka yaitu tadi itu alladzina yu'minuna ya bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, mereka itu ala hudan petunjuk ya. Min rabbihim. Rabbun. Saya kira semua sudah tahu him ini adalah kata ganti untuk mereka. Ya, orang ketiga jamak. Ya, jadi mereka itu berada pada hudan, petunjuk dari Tuhan mereka. Oke. Kemudian wa ulaika humul muflihun. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang al-muflihuna. Baik. Sekarang kita berlatih untuk memahami makna dari ayat-ayat yang lain, tapi mirip. Ya. Wa ulaika humul muttaqun. Tadi wa ulaika humul muflihuna. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang tadi muflihun, sekarang muttaqun. Ya. Sama lagi muhtadun. Ini dari huda. Ya, hada yahdi. Dan huda, muhtadun. Ini orang-orang yang memperoleh huda. Oke. Wa ulaika humud dhaluna. Ya, ini sudah tahu di dalam Al-Fatihah. Waladhdallin. Ya. Wa ulaika humul faizuna. Ya, faizuna. Orang-orang yang menang. Orang-orang yang berhasil. Ya, al-faizuna. Wa ulaika humul kadzibuna. Ya, kadzib. Apa? Ada yang tahu? Kadzib, kadzaba yakdzibu. Iya, bohong, berdusta. Yang terakhir, ulaika humul ghafiluna. Ya. Yaghfalu, ghafil, orang yang lalai. Ya, ini silakan diterjemahkan nanti, ya. Oke, kita lanjutkan latihan berikutnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, ini pembukaan ayat kursi ya. Al-hayyu maha hidup. Al-qayyum yang maha berdiri sendiri. Ya. Oke, silakan diterjemahkan. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang punya sifat dua ini. Berikutnya, nazzala alaikal kitaba bil haqqi. Ya. Nazzala sama asal katanya nazala. Kemudian ada yang berubah menjadi anzala. Kemudian ini nazzala. Ya. Sama dengan anzala artinya. Ya. Tapi ada sedikit perbedaan makna gitu ya. Tapi sama pada dasarnya adalah menurunkan. Menurunkan alaika, apa yang diturunkan? Alkitab. Ya, Alkitab bil haqqi. Ya, hak. Benar. Nah, ini bantuan mufradatnya ya. Baik. Masih ada latihan lagi.
Ini ayat yang terkenal juga berkaitan dengan Ramadan. Syahrul Ramadan, ya, syahrul Ramadan, syahr, ya, bulan. Ya. Unzila fihil Quran, hudan linnasi. Nah, ini sudah paham ini, hudan linnasi. Wa bayyinatin. Bayyinat artinya penjelasan. Penjelasan dari apa? Dari al-huda. Wal furqan, ya, al furqan artinya pembeda. Nah, ya, ini latihan-latihan kita. Masih ada lagi. Alladzina yuqimunas sholata, ya, wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ya. Ini ada di ayat yang lain, ya. Yuqimunas shalah, yu'tunaz zakah wahum bil akhirati hum yuqinun, ya, sama dengan ayat yang tadi sudah kita pelajari. Hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmah. Nah, barangkali yang perlu dibantu kata basair. Ya, basair jamak dari basirah artinya pedoman. Hadza basairu linnasi wahudan warahmah li kaumin yuqinun, ya, yuqinun wa bil akhirati hum yuqinuna. Oke. Silakan latihan-latihan tadi diterjemahkan secara lisan, kemudian juga secara tertulis, ya. Besok akan diberikan kunci jawabannya. Sekarang masuk ke tugas. Ya. Tugas pertama adalah tulislah teks ayat di kolom 2 sesuai dengan makna yang tertulis di kolom 1. Ya. Al-Quran petunjuk bagi orang bertakwa. Dari ayat tadi mana? Ini untuk semua ayat, ya, dari ayat 3 sampai ayat 5. Ya, yang berbicara tentang orang-orang bertakwa. Jadi tesnya ini atau tugasnya ini menyeluruh penjelasan tentang al-muttaqun, ya, ayat-ayat tentang al-muttaqun, mulai ayat 3 sampai ayat 5. Oke. Kemudian orang yang menginfakkan sebagian rezekinya, ayatnya apa di situ? Orang Muslim harus mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran. Apa ayat yang mengandung makna ini? Yang keempat, orang Muslim harus meyakini adanya hari kiamat. Ya, ini potongan-potongan ayat silakan ditulis di kolom 2 ini. Ini tugas yang pertama. Ya, sekarang kita masuk ke tugas yang kedua. Ya, tugas yang kedua. Ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama, sebutkan 5 penanda orang-orang bertakwa yang disebutkan di dalam ayat 3 sampai 5 surat Al-Baqarah. Ya, jadi ini ayatnya sejak awal, tolong dibaca kembali. Ya. Kemudian yang kedua, isilah bagan tentang orang-orang yang bertakwa dalam hubungannya dengan rukun iman dan rukun Islam di bawah ini. Nah, ini. Jadi di dalam 5 penanda tadi, ada yang berkaitan dengan rukun Islam, ada 2. Yang satu bersifat hablum minallah, yang satu hablun minan nas. Kemudian ada 3 rukun iman. Ya, itu apa saja? Oke. Saya kira ini penjelasan tentang materi Al-Muttaqun bagian kedua. Mudah-mudahan ketika membaca ayat-ayat ini, para peserta sekalian sudah bisa memahaminya, memaknainya, dan juga mungkin menerjemahkannya dengan baik. Alhamdulillah, demikianlah sudah kita tuntaskan pengkajian kita surat Al-Baqarah 1-5 tentang orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan demikian kita punya gambaran tentang isi kandungan dari ayat 1-5 Al-Baqarah ini.
dan bisa menerjemahkan ayat-ayat tersebut dengan baik, dengan terjemahan yang saya katakan bersifat semantik komunikatif, yaitu terjemahan yang enak dibaca dan mudah difahami oleh orang Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua di dalam mengkaji firman-firman-Nya di dalam kitab suci Al-Quran. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.